Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan mencoba untuk servis Mitsubishi Canter PS125 HDP ya. Ini Canternya ini. Jadi saya akan fokuskan servisnya untuk penggantian fuel filter separator dari Canter 125 PS ini. Dan pertama-tama saya akan buka ini dulu ya. Ini caranya. Ini kita tarik, baru ini ditarik ya. Sekarang kita membuka filter minyak ya, atau fuel filter. Sebelum membuka fuel filter, kita harus siapin perlengkapan kita, kayak sarung tangan juga ya, ini sama ini juga untuk kita buka fuel filter tersebut. Dan sebelum kita buka fuel filter juga, karena di sini tidak ada alas dari lantainya dan lantainya langsung ke tanah, maka kita harus siapin satu wadah di bawah sana. Wadah, mungkin wadah masih bersih atau sisa-sisa dari habis buka filter oli ya. Jadi masih ada tersisa yang bisa menampung nanti kalau seandainya fuel dari filter ini tumpah gitu. Jadi kita lihat ya cara membukanya itu. Kita harus menggunakan kunci filter. Ini kunci filternya. Jadi kunci filternya seperti ini, sama dengan kita membuka filter oli ya. Jadi kalau tidak cukup pakai extension, dan ini pakai ratchet teman-teman. Itu peralatannya. Oke teman-teman, kita mulai membuka fuel filternya. Caranya seperti ini ya. Kita memasuki kunci filternya. Kunci filter yang saya pakai ini adalah yang memakai bel ya. Ada juga kunci filter yang tidak memakai bel. Kalau ini enak, tinggal kita gulung-gulung begini. Nah, kalau kita mau pakai ini juga bisa, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi kita pakai ratchet ya. Nah, ratchetnya itu tinggal diputar ke kiri. Jadi buka baut itu harus ke kiri ya. Jadi ke kirinya itu begini dia. Jangan sampai ke kanannya. Jadi kita putar gini aja. Nah, pas, enak teman-teman ya. Jadi tidak terlalu ribet ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah lepas atau sudah longgar, dilepas saja ininya. Tinggal putar ininya pelan-pelan ya. Putar itunya pelan-pelan. Nah, saya besarin dikit agar bisa kelihatan ya. Nah, jadi kita putar ini pelan-pelan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada pionya keluar,
berarti jatuhnya ke bawah sana, ke tempat wadah itu tadi ya. Nah, ya itu ya. Jadi kita buka begini ya, sambil pelan-pelan. Nah, filenya jatuh kan. Kalau jatuh berarti jatuh ke wadah tadi, tinggal kita angkat aja di sini. Diangkat. Nah, seperti ini kan, baru pil ini dimasukin ke dalam wadah itu tadi. Filenya atau minyaknya sudah saya tumpahin biar tidak berceceran ya. Saya lap tangan saya lagi. Jadi kita sebagai orang bengkel itu tidak semestinya kalau kita bekerja di oli harus berceceran atau berlumur oli. Kerja di fuel harus berlumur fuel, tidak. Jadi begini caranya, kalau sudah selesai dibuka, lap tangan, pakai sarung tangan lagi ya, kita pakai sarung tangan lagi seperti itu teman-teman ya. Jangan menganggap diri kalau kita bekerja di mekanik itu harus banyak berlumur grease, berlumur fuel, berlumur oli dan lain sebagainya, bahkan berlumur tanah. Tidak, kita bekerja itu harus profesional. Bagaimana caranya supaya kita tidak kena dengan oli atau fuel ya dan lain sebagainya. Kalau bisa itu kita sepertinya main silat, jadi kita harus silat di situ, jangan sampai ada kena dengan fuel ya. Oke teman-teman, balik lagi kita memasang fuel filter yang baru ya, yang ini yang baru ya, yang terbaru itu ya. Ini sudah saya pasang yang baru. Jadi caranya itu diputar tadi ya, putar sekuat kita, jangan dikencangi pakai kunci filter ya, jangan dikencangi pakai ini, karena nanti kalau mau buka lagi tuh serat sekali, bahkan tidak bisa terputar ya. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang setelah kita sudah ganti filternya, sekarang kita tinggal bleeding ya, bleeding fuelnya supaya dia tidak masuk angin ya. Sekarang kita memperagakan cara memasang fuel filter yang paling atas ya. Nah sebelum kita pasang teman-teman, itu kita ambil fuel filter yang baru, terus di o-ringnya itu dikasih pelumas, misalnya minyak lah dikasih di sini, baru kita pasang ya, baru kita pasang. Kenapa kita kasih pelumas? Biar dia tidak seret gitu, biar licin gitu o-ringnya pada saat kita putar. Sekarang ini saya sudah pasang, ya. Nah, nanti kalau pada saat kita pasang terus kita kencangi itu, jangan pakai kunci filter ya, kita kencangin pakai tangan kita sekuat kita. Kalau kita kencangin pakai kunci filter, nanti takutnya ini filter tidak bisa kita kendorkan lagi, bukan tidak bisa, tapi keras gitu, susah nanti kita kendorin ya. Nah jadi kita harus pakai tangan kita semampu kita saja ya. Kalau sudah kencang ya sudah kita kencangi. Tapi sebelum kita kencangi, biasanya saya itu kalau masang filter ini saya kendorin seperti ini dulu ya, kendor-kendor biar kelihatan nanti minyaknya pada saat saya pompa ya, saya isi minyak di fuel filter ini. Karena saya kalau pasang fuel filter Hunter atau sejenisnya itu
Jarang saya isi minyak seperti teman-teman yang lain. Biasa teman-teman yang lain tidak mau repot diisi minyak dulu. Saya tidak mau isi minyak. Saya tidak tahu kalau minyak yang kita isi itu minyaknya sudah kotor atau apa kan. Saya tidak mau. Biar kita isi lewat sistemnya kendaraan ini ya. Jadi saya hanya seperti ini, saya kencangi dulu. Habis itu saya akan buka ininya untuk pembuangan angin dari filter ini kan. Jadi saya buka pakai kunci 14 ya. Jadi saya buka begini. Nah, sekarang sudah terbuka ya, sudah terbuka. Nah, saya lepas saja ini. Saya lepas saja ini. Saya lepas seperti ini aja. Hati-hati o-ringnya, hati-hati. Ya, seperti itu ya. Ini saya lepas. Nah, setelah saya lepas, saya akan buka, mengendorkan itu ada namanya priming pump. Di sini ada priming pump ya. Kita putar ke kiri untuk kita pompa ya. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman sudah keluar. Nah, ini filternya ini dikencangi sedikit supaya minyaknya nanti tidak nyemprot ya. Sudah saya turun. Kalau enggak juga ya, tapi hati-hati kalau sudah penuh ya. Nah, misalnya saya kasih begini kan masih kendor ini. Nah, jadi kita pompa aja. Nah, dia akan keluar minyaknya di sini itu keluar ini. Nah, kalau bisa kita tutup dulu begini. Kita tutup begini dulu, dikencangi sedikit, jangan sampai ada keluar minyaknya. Tapi di sini tetap kita buka ya. Ini kalau menurut teknik saya, Anda tahu kalau teknik orang lainnya. Nah, saya ginikan aja. Saya pompa terus. Saya pompa terus. Ya. Nah, di situ sudah keluar tadi. Ya. Ya. Kalau terlalu kencang itu kita pompa itu dia akan itu udah keluar. Ya. Jadi kalau mau seperti saya silakan, kalau mau seperti teman-teman sendiri silakan ya. Jadi saya tidak melarang, tergantung dari cara masing-masing ya. Nah, jadi cara saya begini. Ini belum full ini. Nanti kalau sudah full baru saya kencang ya. Nah itu ya, tetap saya pompa sampai keluar. Nah, ini sudah keluar ya. Nah, ini sudah keluar nih teman-teman. Nah, kencangi sedikit. Nah, baru kita kencangi nih filter nanti. Itu minyaknya jatuh ya, kelihatannya ya. Nah, pada saat jatuh itu dia akan jatuh di bawah sana ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut kembali untuk memasang filter. Saya di sini kalau pakai lap itu pakai tisu ya. Nah, jadi ini sudah saya anggap sudah full ya. Nah, sudah saya anggap full, saya kencangi. Nah, sekarang saya sudah kencangi. Saya kencangi begini aja teman-teman, pakai tangannya ya. Semampu kita, sekuat kita. Dah cukup. Jadi saya sudah kencangi semampu saya ya. Jadi itu tadi. Nah, kalau mau dicoba lagi, kita buka lagi anunya, priming pumpnya, kita pompa dulu. Nah, kalau kita lihat di sini minyaknya itu sudah keluar banyak ya. Nah, tuh. Jadi sudah penuh minyaknya di fuel filter ya. Tinggal kita tutup aja teman-teman, enggak perlu kayak apa namanya,
kita pompa, kita keluarin sini sampai mencapai, enggak perlu. Memang sih iya, di sini ada ininya, ada lubang ininya yang sudah disiapin, tapi saya enggak pakai begitu. Seperti ini cara saya ya. Jadi nih, nah tinggal saya tutup aja teman-teman. Saya tutup, saya kencangi bautnya dengan kunci ring pas 14 ya. Tutup gini, udah kencang sudah ini. Nah, kalau sudah kencang begini, tinggal kita lap-lap, ya, kita lap pakai tisu lagi. Kita ambil minyak-minyaknya itu biar enggak penuh dengan debu nanti ya. Nah, itu kita lap-lap aja, kita lap sampai minyaknya habis ya. Itu teman-teman, kita kencangi sudah, filter sudah penuh, kita akan coba di priming pumpnya ini lagi, kita pompa sampai keras ya. Nah, kita pompa sampai keras, baru kita priming pumpnya dikencangi ya. Jangan sampai bocor piolnya di sini, malah masuk angin, mobilnya mati sendiri nanti ya. Itu cara kita membuka piol filter atas ya, dengan cara bleeding atau menghilangkan angin-angin nakalnya itu, angin-angin yang ada di dalam fuel filter itu. Kalau sudah seperti itu, tinggal lap pakai kain biar bersih, karena kalau lap pakai tisu itu kadang enggak bisa bersih ya. Bukan enggak bisa bersih, enggak seperti lap kain lap ya. Di kain lap itu selalu meresap, kalau di tisu itu meresap tapi dia akan basah terus, kan? Oke, sudah selesai. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk buka separator fuel filter ya, yang bawah untuk kanter. Jadi sebelum kita buka, seperti ini kondisinya. Nah, di sini kita harus butuhkan kunci-kunci. Nanti lihat aja kunci apa yang saya pakai ya. Kalau di sini biasanya saya sering pakai kunci Inggris karena bisa saya besarin atau kecilin ya. Jadi seperti ini modelnya teman-teman ya. Nah, saya aneh sedikit, angkat sedikit ke belakang. Nah itu, nah ini. Nah saya selalu pakai wadah di bawahnya, biar pada saat jatuh minyaknya tidak jatuh ke lantai ya. Wadahnya di situ ya. Nah, di bawah sana ada wadah nggak kelihatan ya. Oh itu deh wadahnya itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kondisinya seperti ini lah. Nah, selamat mengikuti cara-cara saya. Oke, saya masuk ke bawah untuk buka filternya ya. Nah, ini saya pakai kunci Inggris ya. Nah, itu ada baut kecil di bawah ini, kira-kira baut 13 atau 14 yang saya putar. Oke, kita putar untuk buka. Ini kalau baut ini kita buka untuk ngeluarin minyaknya, dan ada baut yang besar di sini yang kita buka untuk melepaskan filter ini ya. Nah, jadi begini ya. Nah, bagusnya pakai kunci Inggris saja teman-teman ya, tapi pakainya jangan pakai slip ya. Nah, ini sudah kebuka ya, di bawah sudah ini. Nah, di atas juga sudah begitu ya.
ya. Jadi biasanya saya itu untuk ini pakai kunci ini untuk ngelok ini ya. Mana kita sini dah, ini biar tidak turun minyak yang di atas ya. Seperti ini ya, seperti itu. Nah itu, jadi kita lanjut ya, kita lock pakai vice grip atau tang. Terus yang atasnya ini juga, ini sebagai pembuangan minyaknya, ini kita kendorin juga ya. Nah kita kendorin juga supaya nanti kita lihat minyaknya keluar dari sini ya. Hati-hati ada nih. Lalu kita buka ini yang tadi, sini bawah ini ada minyak juga jatuh. Gitu kan, minyaknya jatuh. Nah, nanti kita lihat apakah benar minyak ini kotor atau tidak gitu. Ya. Saya buka baut besarnya dulu ya. Nah, jadi dia sudah kebuka ya, seperti ini modelnya. Nah, ada ininya. Sini juga ada ini. Dan kalau saya lihat di sini itu filter separator ini masih bagus ya, cuman tetap saya ganti ya. Nah ini di dalamnya itu banyak tanah ya, ini tanah semua ini, hitam. Kalau segini kan hitam ya, tapi kalau di luarnya ini bersih ya, bersih di luarnya. Di dalamnya tanahnya seperti ini, banyak sekali, jadi harus kita ganti. Terus di dalam itu ada dapat ini juga, memang ini ada ya. Nah. Oh hitam sekali ini, hitam ya teman-teman, hitam sekali. Jadi ini kita bersihkan dulu pelat. Kita lap dulu biar minyaknya bersih ya. Nah, kotornya begini ya. Oke teman-teman semuanya, setelah saya sudah membersihkan fuel separator sama tempat fuel separator ini, dalamnya sudah saya bersihkan semua, saya memasangnya seperti semula ya. Jadi memasangnya kebalikan dari kita membuka. Kalau membuka itu membuka baut bawah, habis buka baut bawah baru filternya dikeluarin ya. Setelah dikeluarin baru fuel separatornya itu dilepas, diganti dengan yang baru ya. Nah sebelum kita ganti-ganti itu semua dalam-dalamnya itu kita
bersihkan dulu karena banyak kotoran-kotoran fuel ya. Nah, jadi setelah itu baru kita masukin lagi seperti semula ya, seperti sudah terpasang lagi ya. Jadi banyak maaf tadi videonya kepotong, jadi saya tidak bisa memperlihatkan bagaimana caranya tadi ya. Yang jelas kita pasang itu kebalikan dari cara membukanya ya. Ingat, di dalam fuel separator itu ada o-ring, ada 2 o-ring biasanya. Itu o-ring untuk fuel separator luarnya itu yang besi itu yang di atasnya, dan o-ring untuk baut yang panjang itu yang paling bawah, di sini ya, di sini lah. Yang paling bawah di sini maksudnya, itu ada fuel di o-ring di sini ya. Nah, terus di bawah ini juga, itu ada baut satu, dan di atas juga ada baut satu yang saya lepas tadi, sudah saya tutup, sudah saya pasang lagi. Ingat, baut bawah sama baut atas itu sama besarnya, cuman perbedaannya itu baut bawah itu tidak ada coakannya, yang atas ada coakan untuk membuang anginnya di sini ya. Nah, sebelum saya isi ini, saya pertama kali itu selalu mengunci pakai tang lock ya, atau face grip di sana, yang di sini nih, yang pipa ke sini yang naik ke atas, saya selalu lock di situ, biar pada saat saya buka ini fuel yang dari hose ini atau selang ini tidak masuk ke sini lagi, tetap ada di sana ya. Nanti kalau sudah saya isi penuh ini, baru saya buka face grip atau tang locknya ini ya. Jadi saya mau isi dulu fuelnya ya, seperti apa yang saya bilang, saya itu tidak mau ngisi fuel itu duluan, selalu saya isi dengan sistemnya, lewat sistem dari mobil ini. Nah, sekarang itu kita sebelum membuka mengisi fuel, saya mau membuka hose ini dulu ya. Sebenarnya kalau kita tidak membuka hose ini bisa juga ya, tapi dari sini ya. Coba kita dari sini aja nanti ya. Kita buka ini pakai kita buka aja, lihat sini ya. Nah, ini aja, karena ini tempat untuk membuang anginnya. Nanti kita tiup lewat hose yang ada di sana, dan saya mau tiup ya. Mungkin teman-teman lihat di sini ya, di sini itu ada keluar nggak minyaknya itu. Kalau dia keluar minyak dari sini, dari ini, nanti biasanya sudah full itu ya, tapi sudah full. Nah, ini selangnya nih, ini teman, selangnya itu ini. Nanti selangnya saya akan tiup. Oke teman-teman, lihat saya kan. Nah, di sini ada selang sini teman-teman. Nah, selang ini kita lap dulu teman-teman, karena di sini itu selang itu ada bekas-bekas apa ini kan, ada bekas-bekas macam-macam. Nah, jadi kita lap dulu, baru kita tiup ya. Kita tiup dari sini. Gimana cara tiupnya nih? Susah banget ini. Kita harus sandar terus pisau. Nah, ini saya tiup dari sini. Nanti keluar di sini nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman, sudah keluar ya. Ya, sudah keluar. Jadi seperti itu ya. Ditiup terus. Nah, apa yang saya bilang itu udah benar kan? Jadi selang itu kita tiup. Sekarang kita kencang ini. Lihat ini. Oke, sudah kita kencangi. Yang ini kita lepas ya. Nah, lepas. Terus selang ini kita masukin lagi seperti semula. Jadi teman-teman, fuel separator ini sudah penuh, sudah full ya. Tadi teman-teman lihat sendiri di sini muncrat air minyaknya, muncrat minyaknya tadi. Begitu caranya teman-teman kalau mau ganti fuel separator ya, tidak susah kok. Jadi teman-teman itu mungkin merasa susah itu karena tidak pernah melihat teman-teman yang lain cara untuk mengisi fuel separator gitu. Jadi teman-teman menganggap susah gitu, padahal tidak susah sebenarnya. Seperti saya tadi itu ya, teman-teman sudah lihat. Oke, sekarang sudah selesai kita isi fuel separator, sudah beres. Bagi teman-teman yang belum jelas, silakan tanyakan dan komen di bawah itu ya, biar saya akan menjelaskan lagi. Oke, terima kasih, selamat menonton dan sampai jumpa di channel saya berikutnya. Bye bye.